Salam damai. Kita tahu Indonesia sedang ada di masa-masa penentuan. Tetapi saya mau berkata, ayo suarakan sehati sepakat. Kita akan melihat Indonesia memasuki masa kegenapan. Ada begitu banyak janji Tuhan untuk Indonesia. Ada janji bahwa akan ada lawatan di jalan-jalan. Bahwa Indonesia akan menjadi negara yang terkaya. Bahwa Indonesia adalah negara yang punya gerbang timur dari Papua. Dan gerbang timur adalah gerbang mujizat, gerbang kemuliaan, gerbang keajaiban. Dan mari kita teriakkan, mulai tahun ini dengan segala keadaannya kita akan melihat ini menjadi tahun kegenapan. Kita juga mau berkata bahwa tahun ini, mulai tahun ini Indonesia akan masuki tahun resepsi. Dan terus naik dan terus naik. Sampai tidak ada yang miskin di Indonesia. Sampai kita menjadi negara terkaya, negara yang berkelimpahan. Saudara, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita bisa buat mujizat. Dan itu tidak hanya dinikmati oleh kita, oleh kami. Tapi saya percaya akan dinikmati oleh seluruh Indonesia. Saudara, dalam bulan ini kami menerima yang pertama 9 ton ikan. Tiba-tiba saudara, ada orang yang berkata, kami punya store untuk semua ikan-ikan beku dan kami mau mengadakan pemberesan, mengadakan pembersihan. Kalian bisa terima? Kami bilang oke, kami pikir mereka akan memberi mungkin sudah 500-600 kilo saudara. Dan itu sudah cukup buat kami. Tetapi saudara, tiba-tiba datanglah 9 ton ikan. Dan saat itu saudara, kami sampai harus pesan begitu banyak kulkas, freezer untuk kami simpan. Kami masih harus titipkan ke rumah-rumah. Kami harus bagi ke seluruh penduduk Bekasi. Sekali lagi saudara, Tuhan sedang mau bicara apa? Jiwa-jiwa akan berdatangan. Tapi Tuhan juga sedang bicara apa? Tuhan bicara bahwa masa kelimpahan sedang datang. Tuhan juga mau bicara kekayaan laut akan menjadi bagianmu. Dan beberapa saat setelah itu habis, tiba-tiba ada yang telepon, ada sebuah tempat storage buat daging terbakar. Dan karena terbakar dan butuh renovasi, maka semua dialihkan kepada kami. Dan kami tanya berapa banyak, ya cukuplah lumayan banyak. Ternyata kembali lagi 9 ton saudara daging. Dan 4 tonnya wagyu. Saudara tahu wagyu 1 kilo bisa saudara 2 juta. Saudara, ini kami dapat 4 ton wagyu. Dan kami total dapat 9 ton daging. Tuhan sedang mau berkata hari-hari ini, aku akan memberikan kemurahan. Aku memberikan kelimpahan. Indonesia akan mulai masuk masa resepsi. Makan dan pesta. Pesta persatuan, pesta kasih, pesta kemuliaan, pesta lawatan. Tapi tidak sampai di situ. Kita akan terus naik. Sampai saudara, Indonesia ternama. Indonesia terpuji. Indonesia menjadi negara terkaya. Sekali lagi tahun ini kita harus berkata menjadi tahun Kristus. Kelihatannya di depan kita ada krisis. Kelihatannya ada krisis kepercayaan kepada pemimpin. Ada krisis kepercayaan kepada DPR, MPR. Ada krisis saudara. Di mana begitu banyak mall berkata sepi. Orang datang cuma lihat-lihat tapi tidak beli. Tapi Alkitab dan kita harus percaya. Karena Alkitab sudah berkata bahwa akan datang masa yang baik buat mereka yang berdoa. Karena itu saya berkata ini bukan tahun krisis, tapi ini tahun Kristus. Ini waktunya saya mengundang semua orang untuk menjerit, sebutkan nama-nama Tuhan. Saudara, setiap hari panggilan nama Tuhan. Mungkin saudara bisa sebut Yehova Nisi, panji-panjiku. Maka tidak ada satupun yang boleh mengena aku yang jahat. Saudara berkata El Shaddai. Dan saudara berkata dia memeluk, mencukupi, menyusui, menjamin dan membuat aku berkelimpahan. Saudara bisa berteriak Yesus penyelamat kami. Selamatkan dari bahaya. Selamatkan Indonesia dari kerusuhan. Selamatkan Indonesia dari perpecahan. Selamatkan Indonesia dari bencana.
Kita bisa berteriak Roh Kudus. Mari Roh Hikmat sapu seluruh Indonesia. Mari Roh Kudus, Roh Penolong. Menolong pemimpin, menolong rakyat, menolong anak, menolong orang tua. Sebutkan nama-nama Tuhan. Saudara, ada sebuah kebiasaan yang baik di negeri Yaman, saudara. Saudara, setiap mereka menyebutkan, saudara, 99 nama Tuhan setiap hari. Dan ketika mereka menyebutkan, saudara, ya, mereka sedang percaya itu akan terjadi. Itu akan berdampak buat mereka. Dan data mengatakan mereka menjadi orang-orang pandai. Mereka menemukan hal-hal hebat. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip keajaiban. Mereka menemukan, saudara, di padang gurun minyak dan merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Saudara, demikian juga ada sebuah kebiasaan di Israel. Saudara, dan kita tahu mereka pagi, siang, sore menyerukan nama Tuhan. Saudara, dan menurut data Israel adalah negara nomor 1, saudara. Kenapa? Secara intelektual. Mereka menemukan sangat banyak Nobel. Mereka menemukan sangat banyak penemuan-penemuan baru. Teknologi mereka di atas rata-rata. Saudara, kenapa mereka menyebutkan nama Tuhan? Saya berdoa ini hari biar Kristus berkumandang. Kita tidak mengalami krisis. Kita mengalami Kristus. Bangsa kita hari-hari ini akan melihat bagaimana Kristus dimuliakan. Bagaimana karakter Kristus, yaitu kasih, pengampunan, murah hati, kesabaran melanda seluruh bangsa kita. Saudara, kita lihat inilah tahun pengertian, bukan tahun kengerian. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tidak berani keluar, melihat keadaan dan bersembunyi. Beberapa teman gereja saya berkata, "Bu, gereja saya sepi." Nah, dan mereka bertanya, "Bu, apakah Mahanaim sepi?" Ya, kami kebaktian biasanya hari Sabtu, saudara, dan jam 7 pagi. Dan kemudian mereka bertanya, "Bu, itu pas panas-panasnya, ya pas tembak-tembakan, pas seru-serunya, ya. Apakah Mahanaim sepi?" Saya bilang tidak. Mahanaim justru rame. Kenapa? Mereka tahu di saat seperti itu kami ada untuk berdiri. Di saat seperti itu kami ada untuk berdoa. Di saat seperti itu kami ada untuk minta ampun. Kenapa akan ada roh pengertian? Kami bukan bangsa yang penuh kengerian. Kami bangsa yang penuh pengertian. Pada saat kita punya pengertian, kita tidak dengan mudah menghakimi. Kita tidak akan mudah diprovokasi. Kita tidak akan mudah berteriak, saudara. Kita tidak akan mudah, saudara, saling menghantam. Tapi kita akan membangun tembok persatuan. Kita akan mulai membuat jalan, menemukan hikmat, mencari cara, membangun dari level paling bawah sampai atas. Karena kita bangsa yang berpengertian. Saudara, sekali lagi ini bukan tahun kesedihan. Tapi ini tahun keselamatan. Saya tahu ada banyak air mata. Ada banyak korban. Ada banyak yang berdarah. Tapi mari kita tutup kesedihan. Kita mulai berkata, biarlah ini menjadi keselamatan. Dengan cara apa? Waktunya membangun negeri. Sekali lagi, kita bukan bangsa yang merusak. Kita bangsa yang membangun. Kita bukan bangsa yang menyedihkan. Dan dengan mudah ditertawakan, dipermainkan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita bangsa yang menyelamatkan. Kita menyelamatkan negeri dengan bekerja. Kita menyelamatkan negeri dengan berdoa. Kita menyelamatkan negeri dengan bersatu. Kita menyelamatkan kampung kita dengan bersama-sama, saudara, membuat jalan, membuat sesuatu pendekatan yang berbeda. Ada sebuah desa atau tempat di dekat kami, saudara, mereka tidak punya penghasilan apa-apa, tanahnya tandus dan keadaannya sangat-sangat memprihatinkan.
Tapi kemudian mereka mengambil keputusan menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang paling unik. Semua rumah dicat, termasuk atap-atapnya dicat dengan semua gambar, dengan warna-warni. Kemudian mereka menjadikan tempat situ dengan ukiran. Mereka mulai menanam segala patung atau segala macam bentuk yang lucu-lucu. Dan tiba-tiba tempat itu menjadi tempat para wisata. Tempat itu menjadi tempat contoh. Dan mereka mulai pakai lele di bak-bak. Mereka mulai pakai di bak-bak menanam sayur. Dan mereka berkata gratis yang mau mengambil ikan yang tidak ada makanan. Gratis yang mau mengambil sayur. Dan dalam seketika yang seharusnya desa miskin berubah menjadi desa yang berkecukupan. Sekali lagi itu waktunya menyelamatkan. Bertindak, mengasihi, bersatu Indonesia maju.